Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim, amma ba'du. Dan semuanya yang hadir pada malam ini yang saya muliakan dan saya cintai, bahwa berbicara keagungan Rasulullah SAW seperti yang disampaikan di dalam maulidnya Maulana Sayyid Al-Habsyi Syimtud Durar, kalau diperhatikan sebagian narasi beliau ini mirip-mirip dengan narasinya Imam Syafi'i di dalam Muqaddimah Ar-Risalah ketika memuji-muji baginda Rasulullah SAW. Itu narasinya. Artinya apa? Ungkapan bahwa Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk paling agung. Kalau zaman sekarang tanda-tandanya orang itu mulia atau agung itu terkenal, populer atau viral. Dan biasanya orang itu viral setelah punya prestasi viral. Ini viral yang positif ya. Kalau sekarang kan banyak viral negatif, viral juga tapi negatif, tapi kan bukan mulia, bukan agung. Nah, ini kecuali baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini viral sejak sebelum dilahirkan. Belum lahir sudah viral. Orang tuanya belum ada sudah viral. Mengapa? Karena sifat-sifat beliau, ciri-cirinya, kemudian tanda-tanda kedatangannya lengkap disebutkan di dalam kitab-kitab samawi, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lain. Dan yang mengendos nama beliau adalah para nabi. Itu nabi kita. Berarti kan memang keagungannya luar biasa. Di dalam Al-Quran tentang Nabiullah Isa alaihissalam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang dikutip oleh Imam Al-Habsyi dalam Syimtud Durar. Sampaikan Muhammad ketika Isa bin Maryam berkata, ini sampaikan kepada siapa? Ini pasti kepada orang Kristen, orang Nasara, karena yang akrab, yang dekat dengan Nabi Isa itu Nasara. Ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, mengapa suruh sampaikan? Berarti ini ada di dalam pengetahuan orang-orang Kristen. Seandainya gak ada, pasti digugat Al-Quran. Ternyata mereka tidak menggugat. Isa berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah pada kamu, pada kalian. Fungsinya ada dua. Pertama, membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku. Artinya mengajak mereka kembali kepada ajaran kitab Taurat. Karena orang-orang Bani Israel itu ketika tidak dipimpin seorang nabi biasanya gak kuat. Harus para nabi yang mimpin. Kalau bukan nabi yang mimpin, kitab sucinya dirubah. Beda dengan umat Islam. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan fungsi yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya adalah Ahmad.
Dan ini, ayat ini ternyata diungkap oleh para ulama, itu ada di dalam kitab-kitab, di dalam riwayat-riwayat kitab Taurat, kitab Injil, kitabnya Nabi Isa. Sehingga orang Kristen itu tidak bisa membantah kalau ini ada. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran menghadapi orang-orang ahlul kitab yang pernah belajar Alkitab, menuntut mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW sesuai yang ada di kitab suci mereka dan disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Orang-orang Yahudi ketika berperang dengan orang-orang kafir, takut kalah, doanya bertawassul dengan Rasulullah SAW. Allahumma ansurna 'alal kufar binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami menghadapi orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Itu disampaikan di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu selalu pakai kanu dan fi'il mudhari', berarti istimrar tajaddudi, tawassulnya terus-terusan. Jadi kalau kita ahlus sunnah tawassul terus, Yahudi tawassul terus dulu. Jadi mereka ini memohon kemenangan terus dengan wasilah baginda Nabi kita. Tapi begitu mereka tahu ternyata Nabi kita ini lahir bukan dari bangsa Israel, bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab, akhirnya mereka hasud karena bukan bangsa Israel, bangsa Arab. Artinya apa? Hasud ini dulu sifatnya orang Yahudi. Kita gak boleh ya, gak suka sama orang alim karena beda ras, beda apa misalnya, beda apa, itu kan Yahudi namanya, sifatnya orang Yahudi. Kemudian Allah laknat orang-orang kafir di dalam ayat itu. Nah ini seandainya orang Yahudi gak berdoa begitu, pasti mereka membantah. Ternyata Yahudi gak membantah, karena memang itu yang mereka lakukan. Karenanya di fakta orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika baginda Rasulullah SAW diutus, mereka tahu yakin ini pasti Rasulullah dan tidak salah lagi. Kata Abdullah bin Salam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, injafalan nasu ilaih, orang-orang segera berdatangan. Abdullah bin Salam termasuk yang datang waktu itu. Ternyata apa? Ternyata kata Abdullah bin Salam, begitu aku melihat ini pasti Rasulullah, tidak salah lagi. Yakin kalau ini Rasulullah, lebih yakin daripada anak saya bahwa itu anak saya. Kalah meyakini Rasulullah daripada meyakini anaknya sendiri. Artinya apa? Ini luar biasa saudara. Kalau Nabi kita ini memang dikenal oleh penganut agama-agama para nabi sebelumnya. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan, walladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah, Yahudi Nasara, kenal pada Rasulullah seperti mereka kenal pada anak-anaknya. Artinya gak bisa salah lagi. Orang punya anak mirip dengan anaknya tetangga, orang lain yang jarang jumpa bisa keliru, tapi kalau orang tuanya gak bisa. Dan mereka melihat Rasulullah itu gak bisa keliru, ini memang benar, gak salah lagi kalau ini Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah SAW adalah memang benar-benar makhluk paling mulia, makhluk paling agung. Berbagai keistimewaan yang paling sempurna diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita. Nah, ini hal-hal juga yang perlu disampaikan kepada umat. Karena orang ini kalau mengetahui posisi Rasulullah, insya Allah tidak akan terpengaruh aliran-aliran sesat. Orang-orang yang terpengaruh dengan faham-faham yang menyimpang itu tidak tahu gimana sebenarnya posisi baginda Rasulullah SAW. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.